Lagi-lagi ada berita heboh yang katanya tanggal 19 Januari TikTok udah dibatasi lagi dan nggak boleh upload brutal konten. Ya, katanya sih ya maksimal akan dibatasi jadi cuman sehari satu video atau dibatasi setidaknya 5 video aja teman-teman. Apakah benar demikian? Yuk kita akan bahas karena ini udah ada resmi di websitenya TikTok Affiliate teman-teman. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas ya terkait update baru ya terbaru dari TikTok teman-teman terkait soal aturan baru di tanggal 19 Januari. Nah, ini disalahkaprahi banyak orang ya teman-teman ya, dan banyak yang blunder juga udah buru-buru bikin konten tapi tidak memahami dan memaknai arti dari ya aturan-aturan yang berlaku. Kita tahu sendiri lah ya, TikTok itu kan suka bikin aturan yang kadang kita tuh bingung sendiri itu aturannya itu seperti apa teman-teman. Oke, jadi langsung aja ya saya akan coba record screen dulu biar teman-teman ada gambaran dan tahu apa yang sebenarnya lagi dimaksud yang kita bahas ini nih teman-teman. Oke, sebentar saya cek dulu. Ya, ini record dia. Ini dari website official TikTok resmi ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri pembaruan kebijakan teman-teman ya di bulan Januari 2026. Mulai 19 Januari batas posting konten baru untuk konten kurang interaktif. Nah, ini nih yang salah dimengerti dan banyak yang disalahgunakan ya teman-teman ya terkait konten kurang interaktif. Nah, konten kurang interaktif sebenarnya apakah sama dengan interaksi? Nah, ini yang kadang orang-orang itu langsung buru-buru aja. Interaksi apakah sama dengan interaktif? Ya. Nah, terkadang memang aturan-aturan yang tadinya bahasa Inggris terus kemudian diubah menjadi bahasa Indonesia, ini agak nyeleneh nih. Ya, nggak nyalahin orang-orang sih. Kadang memang platform yang basicnya itu bahasa Inggris terus kemudian diterjemahkan bahasa Indonesia, kadang memang suka nggak jelas dan suka ada penyimpangan makna. Nah, ini juga sebenarnya udah terjadi sering kali di YouTube kan ya teman-teman ya. Buat kalian-kalian yang udah lama di YouTube, kalau ada aturan baru, tentu saja aturan versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu kadang ada agak sedikit perbedaan tuh di awal-awal tuh. Tapi makin kesini makin diperbaiki dan makin rapi sebenarnya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Sebelum kita bahas terkait soal konten non-interaktif ini, kita bahas dulu deh batasannya apa. Nih ya, jika Anda mengunggah setidaknya 5 video TikTok dalam yang kurang interaktif dalam 7 hari, batas posting mungkin akan ditetapkan. Jika batas ini ditetapkan, maka Anda hanya bisa mengunggah 7 video TikTok dalam 7 hari ke depan. Artinya apa? Dalam 7 hari kalau ada 5 video kalian yang kurang interaktif, nah maka minggu depannya teman-teman cuman bisa dapat upload maksimal 7 video. Ya artinya ya sehari 1 video gitu ya. Nah, setelah batas yang tercapai, tidak akan menampilkan tautan produk lagi. Nah, ini nih yang agak bahaya nih. Tidak menampilkan keranjang lagi artinya kan. Batas ini hanya berlaku untuk video TikTok Shop dengan tautan produk. Tidak berlaku untuk live dan konten non-belanja. Nah, live aman ya teman-teman ya. Nih, tips untuk menghindari batas posting. Pastikan Anda selalu terlihat di kamera dan aktif berinteraksi dengan penonton. Hindari format kurang interaktif seperti gambar diam, slide penuh, atau tampilan berputar. Nah, ini headline berita ini kebanyakan orang cuman baca ini doang tapi tidak baca di bagian bawah-bawahnya. Ya, bawahnya seperti apa? Nih, dan mereka juga tidak mau baca pelajari lebih lanjut atau baca selengkapnya. Langsung aja dikasih kesimpulan, oh berarti nanti tidak boleh upload video banyak, brutal konten udah nggak bisa berarti. Nih, ini diklik dulu nih teman-teman ya. Jangan buru-buru, diklik dulu ya, diklik dulu dan dibaca. Kapan batas posting diterapkan? Ketika ada terlalu banyak video non-interaktif. Nah, video non-interaktif adalah video berkualitas rendah yang minim aktivitas di layar atau tanpa interaksi real time dengan penonton. Ya, ini. Jadi, apakah non-interaktif ini jumlah like, jumlah komen, jumlah share? Nah, kebanyakan orang di awal langsung menerjemahkan itu. Jumlah like, jumlah komen, jumlah share. Nah sebenarnya ya bisa jadi seperti itu. Tapi coba deh dipikirkan secara logika. Kayak idealis ya. Dipikirkan secara logika nih. Nah jadi gini loh. Kalau misalnya ada aturan harus ada minimum like, minimum komen. Nah itu acuannya mana? Regulasinya mana? Dan itu juga belum ada. Harusnya TikTok juga pasti ngasih tahu minimal berapa like gitu. Tapi kan nyatanya teman-teman coba sendiri deh. Video non-interaktif yang dimaksud di sini adalah video berkualitas rendah yang minim aktivitas di layar atau tanpa interaksi real time dengan penonton. Tuh. Batas ini akan ditetapkan mengunggah 5 video dan ini yang tadi seperti yang tadi. Nah, ini nih detail batasannya. Nah, apa yang terjadi tuh ya.
Nih, dari sini aja sebenarnya kita udah kelihatan sih teman-teman tuh ya. Apa yang terjadi setelah mencapai batas posting, contoh mekanisme penerapan. Nah, cara mengetahui konten yang terdampak. Nah, ini ada cara-caranya juga nanti. Kalian masuk ke menu Affiliate Center, lalu nanti di bagian bawah itu ada menu video kayak gini, teman-teman klik. Nah, di sini tuh ada manage. Nah, ini ada content quality violation. Nah, ini kualitasnya teman-teman yang bermasalah. Ya, kita coba cari bagaimana cara memeriksa pelanggaran udah ada, bagaimana cara menghindari batas posting. Nah, ini udah ada juga ya, teman-teman ya. Nih, pelajari selengkapnya konten non interaktif. Kita klik lagi di sini nih, teman-teman. Oh, ya, nih. Memahami definisi dan dampak pelanggaran karena konten non interaktif, ya. Konten non interaktif adalah konten yang kurang berkualitas karena tidak ada aktivitas di layar. Misalnya, ya, kebanyakan menampilkan gambar diam atau statis atau tanpa interaksi verbal secara real time dan terus-menerus dengan penonton. Misal, memutar suara pakai musik doang, suara latar rekaman, terus kemudian AI ya, buatan komputer, alih-alih interaksi secara langsung dengan audiens. Hal ini meliputi jenis konten dengan titik dua ya. Konten dengan kata atau gestur yang menyinggung, mengandung kata perilaku kasar. Nah, ini akan tetap kena ya. Misalnya ada kata-kata yang kasar, menyinggung, itu akan kena. Akan masuk ke dalam konten berkualitas rendah ya. Nih, mengapa hal ini penting? Penonton lebih menyukai konten yang interaktif, menarik, dan autentik. Dengan berbicara langsung dengan audiens serta aktif menunjuk produk, Anda dapat membangun kepercayaan, mendorong penonton untuk membeli. Sebaliknya, konten non-interaktif seperti gambar diam, adegan berulang akan terasa monoton dan tidak menarik. Akibatnya, interaksi dan penjualan pun menjadi rendah. Tuh ya. Tampilan statis atau pasif video yang sebagian besar berisi gambar diam, tangkapan layar atau screenshot, rekaman layar. Hal ini termasuk klip video tidak relevan yang digabungkan dengan gambar diam atau teks. Jadi kadang ada kan zaman dulu kan kita ngonten, nah di atas ini ada kayak gambar produknya kayak gitu. Itu akan kena dampak juga tuh teman-teman. Tuh live berisi konten berulang atau diam, live berisi gambar diam, slide, nah seterusnya ya. Nah, itu adalah hal-hal yang termasuk dalam konten non interaktif teman-teman. Sebenarnya ini itu sudah ada dari November ya. Kan kemarin kan sempat heboh tuh aturan 19 November. 16 November apa itu. Nah, muncullah ini. Nah, sebenarnya ini tuh seperti yang kita bahas sebelumnya gitu loh. Konten goyang-goyang, konten tempel-tempel, konten yang nggak menampilkan wajah, yang nggak ada ngomong, yang nggak ada apa-apa, konten ngasal. Nah, itu yang dimaksud sebenarnya. Nah, dulu kan sanksinya adalah cuman tidak direkomendasikan atau not recommendation. Nah, sekarang ada sanksi tambahan yaitu batas posting. Nah, di 19 Januari itu maksudnya seperti itu teman-teman ya. Jadi non interaktif itu udah lama. Nah, cuman sekarang itu gara-gara ada 1 atau 2 konten kreator yang membahas ini, terus kemudian kayak seakan-akan nakut-nakutin. Nah, ini kan yang jadi heboh, semuanya pada panik, dan gimana nanti nasib pemula yang videonya nggak ada yang nge-like dan seterusnya. Gimana pemula bisa cepat bisa ngejar yang udah lama kalau misalnya postingannya dibatasin. Ya itu tadi ya teman-teman ya. Makanya teman-teman jangan gegabah, jangan terlalu percaya dengan apa yang ada di TikTok, yang ada di online-online sana. Baca sendiri ya. Meskipun informasinya datang dari saya, kalian harus cari tahu informasinya sendiri. Saya pun juga bisa salah ya teman-teman ya. Nah, itulah kenapa kita fokusnya tuh udah ngonten aja, ngonten yang bener, ngonten yang fokus. Itu intinya sebenarnya kan ada di sana teman-teman. Gak usah mikir yang aneh-aneh dan gak usah mikir yang tidak-tidak gitu menurut saya sebenarnya. Ya, sebenarnya saya itu bukan penasaran ya dengan aturan ini nanti bagaimana, tapi saya lebih penasaran dengan ketegasan TikTok. Ya, TikTok kan udah ngasih aturan-aturan kayak gini nih, bermacam-macam. Ketegasannya seperti apa dan bagaimana ketegasan TikTok ini? Itu penting loh. Itu penting. Kenapa? Karena selama ini aturan ini kan sebenarnya kalau kalian lihat ya, konten non interaktif ini kan ada sejak November 2025. Yang katanya tidak direkomendasikan. Tapi faktanya di lapangan, orang-orang yang kontennya masih goyang-goyang, kontennya yang masih tanpa menampilkan wajah, tanpa ada interaksi langsung dengan penonton di videonya, itu masih dapat omset yang besar. Nah, artinya apa? Nah, artinya berarti memang TikTok ya, kalau konten lu jelek tapi konten lu penghasilannya besar, kayaknya dimaafkan deh. Ya, nggak tahu deh ya. Nah, makanya saya cuman penasaran kira-kira hal ini TikTok bisa tegas nggak? TikTok benar-benar bisa menerapkan aturannya nggak? Apa jangan-jangan ya aturan hanya berlaku untuk yang omset-omsetnya kecil? Iya, kita nggak tahu.
gitu loh. Nah, cuman sebenarnya saya ada gambaran sih kenapa kok selama ini orang yang konten-kontennya goyang-goyang itu kok masih omsetnya besar. Itu alasannya kenapa sebenarnya simple. Mereka rata-rata kena GMV Max. Jadi mungkin secara aturan TikTok untuk organik memang sudah diterapkan gitu ya. Tapi untuk GMV Max, buat yang belum tahu GMV Max apa, itu adalah iklan seller ya yang secara AI, secara otomatis, kayaknya masih nggak sampai sejauh itu. Ketika sebuah video memberikan penjualan, menghasilkan penjualan, maka GMV Max akan terus nyamber, akan terus ngasih budget iklan kepada video-video yang tanpa wajah, yang tanpa ngomong, yang goyang-goyang itu tadi. Ya, kemungkinan besar terjadi karena hal tersebut, teman-teman. Ya, jadi itulah ya beberapa hal yang mungkin bisa teman-teman pahami, dan teman-teman juga harus berusaha untuk belajar terkait soal public speaking. Bagaimana cara ngomong di depan kamera, bagaimana cara menyusun kata-kata, dan seterusnya. Itu penting sekali. Nah, kalau kalian merasa bingung bang mau ngomong apa, saya bingung nggak ada ide bikin konten apa. Nih sebenarnya teman-teman, gampang aja, kalian tuh bisa ATM-in orang kok, amati, tiru, dan modifikasi. Atau kalau kalian pengen belajar terkait soal copywriting, saya ada materinya berupa video, ada total 50 formula yang bisa teman-teman pelajari. Izin untuk promosi ya, siapa tahu ada yang minat dan saya lagi ngasih diskon dan promo yang agak gede nih kali ini. Oke, jadi isi materinya adalah seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada 50 script konten ya teman-teman ya. Nah, ini tuh isinya video ya teman-teman ya. Ada 50 video tapi ini nggak bisa kalian download. Kalian cuma nonton seperti ini. Tujuannya apa? Biar kalian belajar dan biar kalian mencatat ya. Dari formula ini kalian catat. Tapi saya sengaja tidak mau mengizinkan mendownload atau ngasih PDF-nya. Karena biar teman-teman benar-benar nonton video saya dari awal sampai akhir. Jadi teman-teman benar-benar dapat impact-nya dan benar-benar kalian pelajari gimana cara untuk menyusun skrip dan bikin konten yang dalam tanda kutip mudah untuk dicerna dan agak bisa menjual gitu ya teman-teman ya. Nih, jadi ini saya jelaskan bagaimana cara menggunakan untuk formulanya ini. Ini ada warna hitam, warna merah, warna biru, dan ini ada contohnya juga, dan ini saya jelaskan bagaimana cara menggunakannya. Ini juga ada formula nomor 9 ya teman-teman ya. Dimana di sini tuh teman-teman insya Allah akan diberikan kemudahan. Seenggaknya kalian tuh nggak ada kehabisan ide. Ada 50 formula yang bisa kalian terapkan di sini nih teman-teman ya. Nah, cara joinnya bagaimana? Kalian cek aja hendrasetio.com ya. Terus kemudian teman-teman cek aja, scroll ke bawah. Linknya ada di deskripsi juga. Teman-teman bisa ini nih, 50 formula script anti script. Nah, kalian tinggal klik. Ini kan harga 145.000 ya. Nah, saya akan kasih diskon lebih buat teman-teman nih. Nah, oke, ini kan harganya jadi 145 ya, teman-teman ya. Tapi saya akan kasih diskon buat teman-teman, harganya jadi cuma 45.000 aja untuk sekitar 20 orangan. Kalian tinggal ketik punya kode diskon di sini, tinggal klik di sini. Nah, di sini teman-teman tinggal ketik aja kodenya ini, YT50F digandeng huruf kecil semua tanpa spasi. Lalu kalian tinggal klik gunakan, ya. Diskonnya 100.000, harganya jadi cuma 45.000 doang. Kalian dapat 50 video, 50 formula, dan benar-benar saya jelaskan dari awal. Ini kalian tonton dari awal sampai akhir ya teman-teman ya. Dan harganya cuma 45.000. Satu videonya berarti harganya kurang dari 1.000 rupiah. Dan kalian bisa tonton nanti, nggak ada waktu dan nggak ada batasan teman-teman ya. Jadi ya ini promo spesial aja lah ya. Kalian bisa cek link di deskripsi, pilih yang 50 script formula. Nah, kalian tinggal order aja. Tapi ini bukan suatu keharusan ya teman-teman ya. Nggak ikut kelas pun teman-teman insya Allah pasti akan bisa sukses juga. Jadi kelas itu bukan suatu kewajiban dan juga bukan suatu keharusan. Jadi kelas tidak akan menjamin kesuksesan kalian. Kelas hanya membantu belajar lebih mudah aja. Udah sesimpel itu.